Mulai dekat boh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sambil kita nunggu kawan yang belum sampai, jadi aku menunjukkan nasihat sekedar silakan nasihat untuk lemana cara berumah tangga yang baik kan sesuai dengan syariat Islam. Karena banyak ini belum lama saya supaya sebulan mulai supaya setahun mulai. Jadi kita menjauhi itu kan karena apa? Karena ilmu agamanya masih banyak dangkal. Jadi banyak bertanya selainnya kan. Nah, karena menyampaikan ego masing-masing. Jadi kalau mau mengetahui lo ayat Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin. Jadi sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah itu menciptakan kita berbangsa-bangsa bersuku-suku agar timbul cinta dan kasih sayang kan. Itu diperuntukkan kepada orang-orang yang selalu berpikir. Nah, jadi apa yang harus dilakukan waktu akan melaksanakan rumah tangga pula. Nah, yang pertama pelaksanaan ijab dan kabul kan ya. Jadi siapa nama kau? Respon. Jadi misalnya kata ini kau yang lengkap apa? Hai respon, aku nikahkan episode kepada engkau kan dengan mas kawin cincin emas 2 gram dibayar tunai. Nah, kawan jawab saya terima nikah. Nama ini binti Mbak Kabato dengan mas kawin cincin emas 2 gram dibayar tunai. Nah, itu baik kan, itu cara-cara menjawab kan. Jadi kalau untuk penjara ini kan, kalau pas di situ lo ini cek itu baik. Oh, itu baik. Berarti saya terima nikah. Oh, dia itu baik. Itu kan namanya nih. Nama kamu lengkap apa? Epi Sulastri kan. Saya terima nikah. Jangan pakainya. Saya terima nikah Epi Sulastri binti Burmawan dengan mas kawin 2 gram emas dibayar tunai. Cincin ya, 2 gram cincin emas dibayar tunai. Itu. Coba ulang sini. Ya kan? Hai respon, aku nikahkan kata bapak ini itu kan. Aku nikahkan Epi Sulastri anak kandungku atau anak kandungku yang aku nama boleh kan. Nah, hai respon, aku nikahkan Epi Sulastri anak kandungku kepada engkau dengan mas kawin cincin ya, cincin 2 gram emas dibayar tunai. Ya kawan, saya terima nikah Epi Sulastri binti Burmawan dengan mas kawin 2 gram cincin emas dibayar tunai. Itulah. Itu bayar. Jangan diubah balik itulah. Saya terima nikah, jangan pakainya ya. Nah, itu. Jadi apabila sudah laudim ini kabar ucapkan saya terima nikah, maka tanggung jawab jemu tua LP itu nido lagi. Jadi ya beralih dengan kabar kan. Istilahnya untuk menafkahi, untuk memberikan segala macam kan dalam rumah tangga kan itu kan. Nah, karena dalam rumah tangga yang menjadi tanggung jawab semua itu ya ini apa namanya itu kita ini lanang kan mau karena kalau lah menjadi contoh menjadi suri tauladan insyaallah akan diikuti kan. Tapi kalau sebaliknya kita ini do padek maka ya lama tu kan bini anak-anak lo kan akan itu pulau kan. Nah, jadi kemudian setelah nikah lo kan, yang pertama sekali untuk membentengi rumah tangga itu supaya kuat dan juga jauh jadi pengaruh-pengaruh setan kan.
dan juga pengaruh-pengaruh jadi luar yang di depan itu agama. Itu adalah agama tu lah. Jadi maksud aku kalau lah jadi laki bini kalau selama ini tunggu tinggal kan di do sembayang mulai kelar kan sembayang jauh di misalnya sedang di Selibau ya damping masjid kan seberangan dikit. Tapi kan misalnya sedang jauh di rumah kan. Nah, jadi apabila itu yang dilakukan dalam rumah tangga, kita menjadi imam, bini anak menjadi makmum, maka rahmat Allah itu akan ini apa namanya bercucuran rezeki yang tidak disangka-sangka min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka kadang sampai begitu kan. Itu kan. Nah, kemudian sebagai sang suami juga tidak boleh kita dikit-dikit misalnya marah dikit-dikit apa namanya tuh nendang. Jadi sabar dalam Islam tuh menahan gitu. Begitu juga di seorang istri kan menahan kician kita agar tidak keluar hal-hal yang menyinggung silakan. Nah, galak kita kadang-kadang tuh apa namanya tuh nyinggung. Jadi akhirnya tadi ladang tindak semangatnya do sawit ya ni lagi kan dah mulai megunya kan di rumah. Nah, itu jadi artinya dalam berkata-kata kita tetap apa hati-hati jangan murah istilahnya kan dengan murah kita nyinggung bini nyinggung laki kan. Nah, dan juga misalnya ada kisi-kisi jadi luar kan yang ngarutkan bini ngarutkan laki jangan mudah kita tuh percaya ya misalnya informasi itu didapat oleh seorang istri ngarutkan laki oh ini do kado atau dia kan dan di kado walaupun itu kenyataan juga benar kan jadi melindungi dia itu juga sebaliknya kalau informasi itu dapatnya laki ngarutkan bini oh ini do kado oh nah itu kan jadi kita melindungi si tadi kan dalam rumah tangga. Nah, kemudian setelah Laudi Mijab dan Kabul kan, maka ranking pertama yang harus diikuti oleh seorang istri itu adalah sang suami. Antiatu jaha, jadi taat dengan patuh kepada laki. Karena surga bini itu ada dengan laki kan. Nah, surganya tuh. Kalau surga anak atau dengan dua. Itu kan kalau bini dengan laki. Jadi artinya kata Rasul andai kata nido menyalahi maka seorang istri itu akan aku ajungkan sujud dengan sang suami. Nah, tapi ya kita ni boleh ya kan. Nah, pas balik jadi kerja, kau sujud kau lagi kau gitu kan. Oh jangan, ya dia itu juga gila kalau rumah itu kan. Ya artinya itu saking ini ya kan. Jadi garis bawahi FP kan. Jadi kalau suami ngajak yang padek turuti, kalau merintah yang padek ikuti kan. Nah, kecuali yang tidak padek kan. Nah, kemudian dalam rumah tangga juga selalu kadang-kadang banyak halangan dan rintangan yang kita hadapi, kita alami kan di dosa galau rumah tangga tu belagam mulus atau apa nama tu harmonis ni do banyak ni. Jadi sikapi itu kan dengan sabar dan syukur. Nah, syukur kita lah mana cara syukur kita dalam rumah tangga apabila mendapat nikmat buah sawit misalnya lebat durian ini lebat tahun ini kan misalnya jadi syukur kita lah mana yang pertama kita ningkat ibadah kita syukur yang kedua kalau misalnya buah-buahan tu nambah banyak kopi nambah lebat misalnya kan berbagi dengan sesama namun sedekah. Nah, kalaulah kita sedekah ke orang lain insya Allah kan derian kita sedekahkan ngejuk macamnya kena Pamdan misalnya di Betungan misalnya kan 2 buah kira-kira kan nah itu akan tambah ini gitu apa namanya rezeki itu dan juga untuk membentengi kita menjauhkan kita rumah tangga itu jadi balak ya seharusnya dijadwalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kabar respon kata jadi selibah keselincingan kilogat labuh misalnya kan. Nah, jadi sedekah tadi itu akan melindungi kita. Jadi langsung ditelabuh. Jadi dilindungi karena jadi sedekah. Nah, sedekah yang pada itu apa namanya itu ya kita ikhlas kan. Ikhlas. Tapi bayang ada dengan kita, tidak ada tancip dia baik. Yang pacar kita tunjuk sedekah, nama tahu senyum sedekah, tapi jangan pula diberdendak senyum. Itulah gila pula katanya kan. Jauh.
itu banyak sedekah dalam berumah tangga. Nah, kemudian yang terakhir dalam rumah tangga apabila jadi suami istri kalau antara mertua dengan orang tua itu tidak ada bedanya, sama baik. Jadi sama baik dalam ngenjuk, dalam silaturahim, dalam berbagi kan. Orang tua adalah orang tua, mertua adalah orang tua. Selalu mendoakan mereka kan. Ya mudah-mudahan kita akan menjadi anak yang soleh dan soleha nantinya. Apabila itu yang kita lakukan kepada orang tua kita, maka anak-anak kita pula juga itu pula doa ke kita. Tapi kalau kita lah mula sedut doa ke anak, bak kan ni datuk kau doa je boleh, bak mak bain sedut doa ke datuk. Katanya kan. Nah itu jadi kita dimulai dari kita kan. Itu jadi ucapkan bismillahirrahmanirrahim, rumah tangga ini mudah-mudahan rumah tangga yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan peran dan hak masing-masing baik sang suami maupun sebagai istri ya. Nah itu mungkin itu baik istilahnya saran nasihat sekedarnya kan kepada berdua. Selebihnya pula banyak istilahnya apa nama itu di buku nikah ada sirat tali kan dibaca pula kan, ada bertanya-tanya. Jadi tujuan yang sebenarnya dengan ada bimbingan ini kan menjauhkan jadi perceraian, menjauhkan jadi sarak segala macam. Itu yang intinya nian kan, supaya rumah tangga itu betul-betul melaksanakan ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama salat, belum baca Al-Qur'an, belum baca Al-Qur'an belajar. Lalu itu baca. Mungkin itu baik sekedarnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak dicatat gitu. Tadi. Oh.